Habatus Renungan Harian Anak. Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dan senantiasa rajin mengikuti Renungan Habatus. Salam Habatus adik-adik, hidupku bagi Kristus. Saat ini kita akan membaca dari kitab Matius pasal 19 ayat 27-30. Tapi sebelum itu, yuk kalian yang sudah bisa membaca, persiapkan Alkitab masing-masing. Kita akan sama-sama membaca dan akan belajar firman Tuhan pada saat ini. Dan yang belum bisa membaca, adik-adik dengarkan ya baik-baik. Yuk adik-adik, sebelum kita sama-sama membaca sebagian dari firman Tuhan pada saat ini, kita berdoa terlebih dahulu, kita memohon pimpinan Tuhan. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan ini. Kiranya lewat pembacaan Alkitab pada saat ini, menjadikan kami semakin setia, membawa kami senantiasa mendekat kepada Tuhan, dan biarlah hidup kami terus bertumbuh di dalam takut akan Engkau. Pimpin kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita akan baca dari kitab Matius pasal 19 ayat 27-30. Yuk kita baca bersama-sama. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumah, saudara laki-laki atau saudara perempuan, atau ayah atau ibu, atau anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Namun, banyak orang yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang pertama." Nah, adik-adik, di sini di judul di ayat yang kita baca adalah upah mengikut Yesus. Murid-murid bertanya, apa yang akan mereka dapatkan kalau mereka mengikut Yesus? Di sini Tuhan Yesus menjanjikan kemuliaan, Tuhan akan menjanjikan bersemayam di tahta kemuliaannya. Nah, adik-adik, di sini murid-murid sebelum mereka mengikut Yesus, mereka latar belakang berbeda-beda. Ada yang penjala ikan, ada juga yang sebagai pemungut pajak. Nah, ketika mereka berani membayar harga untuk mengikuti Yesus, mereka melakukannya sepenuh hati. Nah, adik-adik, ayat yang kita baca pada saat ini adalah menerangkan hasil atau hadiah yang akan didapat mengikut Yesus. Nah, adik-adik, upah atau yang sering kali kita kenal adalah kalau orang tua yang sudah bekerja atau kakak kalian yang sudah bekerja, itu artinya gaji atau hasil yang didapat ketika orang tua kalian bekerja sebulan penuh atau mungkin ada yang mingguan, akan mendapat gaji atau mendapat uang. Tetapi di sini upah adalah sesuatu yang didapatkan ketika kita mengiring Tuhan. Nah, adik-adik, tentunya dalam mengikut Tuhan Yesus tentu tidak mudah ya adik-adik. Ada harga yang harus kita bayar, ada ketaatan yang harus kita lakukan setiap hari. Kita harus berserah kepada Tuhan Yesus setiap hari. Kita juga harus melakukan hal-hal yang baik, mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita, dan juga kita juga harus melayani Tuhan. Mungkin hal terkecil di gereja, kalian mau mengedarkan kantong persembahan, mau menolong guru untuk berdoa, itu juga salah satu contoh melayani. Jadi adik-adik, upah atau hasil yang akan kita dapat adalah kekekalan atau kehidupan setelah kita dipanggil nanti. Tuhan menjanjikan hidup yang kekal atau keselamatan. Itu adalah hal yang terbesar yang akan kita peroleh atau akan yang kita dapat. Mungkin di dalam kehidupan ini banyak sekali tantangan, mungkin kita juga banyak mengalami kesulitan dalam mengiring Tuhan. Tetapi di sini kita diuji atau kita
tuntut untuk tetap setia. Seperti di ayat yang terakhir, namun banyak orang yang pertama akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang pertama. Itu artinya sejauh mana ketulusan murid-murid mengikut Tuhan Yesus. Dan juga ini berlaku bagi kita, sejauh mana kita melakukannya untuk Tuhan. Bagaimana kita menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam pimpinan Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih dari keinginan kita atau lebih dari apa yang kita inginkan, tetapi Tuhan yang harus menjadi yang utama dalam kehidupan kita dan kesetiaan kita dalam mengiring Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita merenungkan. Mungkin dari kita ada yang masih suka bermalas-malasan, atau mungkin kita banyak menuntut, kita hanya ingin doa kita didengar tanpa kita melakukan apa-apa. Nah, adik-adik, lewat pembacaan Alkitab pada saat ini kita diingatkan, kalau dalam kehidupan kita ini kita sudah percaya kepada Tuhan atau kita sudah rajin bersekolah minggu, itu tidak cukup ya adik-adik. Kita perlu untuk terus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus setiap hari supaya kita dipimpin Tuhan. Karena hanya dengan kekuatan Tuhan saja kita dimampukan untuk tetap setia mengiring Tuhan. Dan kita pun harus terus bersaksi tentang kabar Injil. Kita harus menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Tentunya ini harus kita lakukan dengan belajar dan harus dengan ketaatan. Nah, adik-adik, mengiring Tuhan Yesus, upahnya apa? Kehidupan yang kekal atau keselamatan. Maka dari itu, kita harus terus mendekat kepada Tuhan, kita harus terus setia membaca firman-Nya, dan biarlah hidup kita senantiasa dipimpin oleh Tuhan, bukan upah yang terlihat kasat mata atau hanya keinginan-keinginan yang memuaskan hawa nafsu kita, tetapi upah yang sesungguhnya atau upah yang kita akan terima yang lebih berharga adalah keselamatan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan pada saat ini. Ajar kami Tuhan untuk berpikir yang benar tentang mengiring Engkau. Bukan harta kekayaan semata Tuhan atau kehidupan yang mewah atau kesenangan-kesenangan yang akan kami peroleh, tetapi yang lebih berharga adalah keselamatan yang daripada Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk tetap setia, untuk tetap rajin, tetap taat, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami, untuk kami lebih lagi mendekat kepada Engkau dan menyerahkan hidup kami setiap hari ke dalam pimpinan Tuhan. Ampuni kami Tuhan yang kami mungkin masih malas-malasan dalam mengiring Tuhan, atau kami masih suka bersungut-sungut, banyak meminta kepada Engkau tanpa kami melakukan apa-apa. Ampuni kami ya Tuhan, lewat pembacaan Alkitab saat ini, ajar kami untuk lebih lagi Tuhan, setia mengiring Tuhan, dan berani untuk menceritakan tentang kasih Tuhan kepada banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik renungan Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus